Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Dan bulan Sya'ban yang sudah berlalu kemarin itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang mulia, yang tentunya harusnya dibaca, dibutuhkan kepada orang-orang yang suci hatinya. Karena Al-Quranul Karim itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quranul Karim, sebagaimana definisi oleh para ulama, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullahil mu'jiz, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mu'jizat, yang melemahkan orang-orang pada saat itu. Karena orang-orang pada saat itu mereka pandainya bersyair, sehingga untuk melemahkan orang-orang pada saat itu diberikanlah mu'jizat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quranul Karim. Bahkan pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada orang-orang pada saat itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian ragu dengan apa-apa yang kami turunkan kepada kalian, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat yang sama dengan Al-Qur'anul Karim. Namun mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu surah dari ayat Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana cara kita membaca Al-Quranul Karim agar Al-Quran itu berkesan kepada kita? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Seandainya hati kami itu dalam keadaan bersih, masyabi'na min tilawatil Quran, maka tentunya kita tidak akan merasa kenyang dari membaca Al-Quranul Karim. Maka tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, apakah kita merasa bosan dengan membaca Al-Quran ataupun tidak? Kalau merasa bosan, berarti itu tanda bahwasanya hati kita bukanlah hati yang bersih. Maka tentunya kita harus perbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berkesan Al-Quran pada diri mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, bagaimana cara agar Al-Quran itu berkesan pada diri kita? Pertama, yang harus kita perhatikan adalah kita tentunya mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Karena hanya hati yang sucilah yang bisa menerima ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hati yang sucilah yang bisa bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, yang hendaklah diperhatikan oleh seorang mukmin agar Al-Quran itu berkesan pada dirinya, yaitu dia membaca Al-Quranul Karim dengan bacaan yang sangat merdu, bahkan dengan nagom-nagom. Kenapa demikian? Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan lagu. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Maka kalau ingin berkesan, maka bacalah Al-Quran dengan suara yang merdu dan dengan lagu yang bagus, supaya Al-Quran itu membuat hati
orang-orang bergetar. Bahkan bisa jadi dengan Al-Quran itu orang-orang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda dengan Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in yang digelari dengan qatilul Quran, orang yang meninggal karena Al-Quranul Karim, terbunuh karena Al-Quranul Karim. Dan tahukah kita dengan Fudail bin Iyad yang beliau dijuluki dengan Qutta'ut Tariq, orang yang senantiasa preman jalanan, ketika ada orang yang lewat dipajaki. Namun pada akhir hayat beliau menjadi makmum dari ayahnya Ali, ya, dari ayahnya tersebut. Pada saat itu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pada saat membaca Al-Quran, ayahnya tersebut ketika membaca ayat Al-Quran yang senantiasa diperhatikan oleh ayahnya itu melihat ke belakang, apakah ada Fudail bin Iyad di belakang atau tidak. Maka pada saat itu ayahnya melihat tidak ada Fudail bin Iyad di belakang. Maka pada saat itu ayahnya tersebut membacakan ayat-ayat yang menggetarkan hati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah surah Al-Fatihah datanglah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menjadi makmum dari ayahnya tersebut. Dan pada saat itu ayahnya membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka. Dan pada saat itu Fudail bin Iyad menangis terisak-isak dan menyebabkan Fudail bin Iyad itu tergeletak sehingga beliau meninggal dunia disebabkan karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana sejarah Fudail bin Iyad dari preman jalanan menjadi orang yang terbunuh karena Al-Quranul Karim. Dan itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah momen Ramadan itu adalah momen kita mencintai Al-Quranul Karim. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan yang setelah bulan Ramadan, 11 bulan yang akan datang. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi hamba yang bertakwa, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita orang-orang yang cinta dengan Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.